Baiklah sobat-sobatnya, baru saja dari Kemdikbudristek ini mengeluarkan surat edaran terbaru yaitu terkait tentang kesejahteraan guru, teman-teman. Baik itu kesejahteraan bagi teman-teman guru PNS maupun juga guru P3K. Kira-kira bagaimanakah regulasi yang membahagiakan ini? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Nah inilah teman-teman, inilah merupakan surat edaran terbaru dengan nomor sekian, yaitu tertanggal 6 Oktober tahun 2022, yang benar adalah ditujukan kepada gubernur, wali kota, dan juga bupati di seluruh Indonesia. Ya benar, di sini untuk isinya itu kira-kira seperti apa. Nah di sini berkaitan dengan adanya pemahaman yang beragam tentang pemberian aneka tunjangan yang diberikan kepada guru di daerah. Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ini adalah tunjangan profesi guru atau TPG. Nah dan juga tambahan penghasilan atau tamsil ya bagi guru ASN di daerah. Tentunya kalau misalkan di sini disinggung masalah guru ASN, itulah terdiri dari guru PNS dan juga guru P3K, teman-teman. Nah, ini untuk poin yang pertama, yaitu tunjangan profesi itu adalah merupakan tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Nah, tunjangan profesi itu diberikan sebesar 1 bulan gaji pokok ya. Ini adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan kementerian melalui surat keputusan tunjangan profesi guru. Nah kemudian untuk poin yang B, ini adalah tambahan penghasilan. Inilah merupakan sejumlah uang yang diberikan kepada guru ASN baik itu P3K maupun juga PNS yang ada di daerah yang belum memiliki sertifikat pendidik. Jadi kalau misalkan teman-teman guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik, nanti tunjangannya adalah tunjangan profesi guru. Kalau misalkan belum mendapatkan sertifikat pendidik, itulah mendapatkan yaitu tambahan penghasilan, teman-teman. Nah di sini dan memenuhi kriteria lainnya ya sebagai penerima tambahan penghasilan. Nah tambahan penghasilan itu diberikan kepada guru ASN di daerah setiap bulannya dengan nominal yaitu Rp250.000 per bulan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya terkait tentang penggunaan alokasi anggarannya. Nah, di sini tentang penggunaan alokasi anggaran TPG dan juga tambahan penghasilan itu bersumber dari APBN melalui DAK non fisik ya. Sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek nomor 4 tahun 2022 yang merujuk pada PP nomor 19 tahun 2017 tentang guru. Kemudian berikutnya adalah di sini tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Ini adalah untuk ASN di daerah ya, baik itu di provinsi, kabupaten maupun juga kota. Selanjutnya di sini tambahan penghasilan pegawai ASN daerah itu berdasarkan pada PP nomor 12 tahun 2019 yang mana pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada ASN di daerah dengan memperhatikan kemampuan daerah atas persetujuan dari DPRD. Pemberian TPP ASN daerah itu untuk masing-masing daerah itu tentunya bervariasi ya, berbeda-beda sesuai dengan kemampuan daerahnya. Selanjutnya tambahan penghasilan itu diberikan berdasarkan dari pertimbangan. Yang pertama itu adalah pertimbangan dari beban kerja. Nah berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai itu melampaui beban kerja normal. Kemudian yang kedua ini adalah tempat bertugas. Nah tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya itu berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dalam menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal, teman-teman. Nah kemudian tempat bertugas ini adalah tambahan penghasilan itu berdasarkan tempat bertugasnya diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya itu di daerah yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dan juga daerah terpencil ya. Kemudian ada kondisi kerja, ini adalah tambahan penghasilan berdasarkan dari kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang mana di sini ini adalah dapat kondisi kerja yang sulit ya teman-teman. Kemudian di sini untuk kelengkapan profesinya ini adalah tambahan penghasilan berdasarkan kelengkapan profesi itu diberikan kepada pegawai ASN
yang dalam mengemban tugas itu memiliki keterampilan khusus ya dan langka. Kemudian juga ada prestasi kerja. Nah, tambahan penghasilan untuk prestasi kerja ini berdasarkan dari prestasi kerja yang diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi ya, atau inovasi. Kemudian pertimbangan objektif lainnya itu adalah tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Maka di sini berdasarkan dari penjelasan itu, maka tamsil atau tambahan penghasilan dan juga TPP itu memiliki indikator kriteria penerimanya siapa saja dan juga sumber anggarannya itu berbeda. Inilah merupakan surat edaran terbaru dari Kemdikbudristek terkait tentang yaitu tambahan penghasilan dan juga dari TPP, teman-teman. Ini adalah langsung tanda tangani yaitu oleh PLT Dirjen ya, Dirjen GTK, yaitu Prof. Dr. Nunuk Suryani. Yang mana seperti kita kutip dari Instagram beliau, dari Ibu Nunuk Suryani, yang mana di sini adalah kalau misalkan kita lihat postingan di Instagramnya ya, yang merupakan surat edaran dari Pemkot Samarinda itu soal tunjangan buat guru itu menjadi demo, teman-teman. Jadi di sini disampaikan oleh beliau yaitu jangan salah kaprah, dikarenakan ini adalah merupakan faktanya, yang mana di sini untuk tunjangan atau insentif untuk guru ini dibagi ke dalam dua kategori ya. Yaitu yang pertama itulah melalui APBN, ini adalah dari pemerintah pusat, diatur dengan Permendikbudristek nomor 4 tahun 2022. Ini adalah berisi tentang tunjangan profesi guru, kemudian tunjangan khusus guru, kemudian ada tambahan penghasilan atau tamsil. Nah, selanjutnya untuk yang melalui APBD ini adalah dari pemerintah daerah itu mengikuti regulasi dari Kemdagri. Nah, tambahan penghasilan pegawai dalam bentuk TPP ya. Kemudian di sini untuk Permendikbudristek nomor 4 tahun 2022 itu tidak melarang untuk pemberian tambahan penghasilan melalui skema APBD kepada guru yang sudah menerima tunjangan dari skema APBN. Dan misalkan di sini disampaikan semisal guru yang sudah menerima TPG APBN, maka diperbolehkan untuk menerima insentif dari Pemda, misalkan seperti TPP dari APBD. Adalah untuk teman-teman guru baik itu PNS maupun juga P3K. Selanjutnya bagi teman-teman yang belum memiliki sertifikat pendidik atau belum mendapatkan tunjangan profesi guru, baru saja di sini terbit ya, yaitu peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Permendikbudristek nomor 54 tahun 2022, yaitu tentang tata cara untuk memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan, teman-teman. Adalah merupakan untuk isinya yaitu salinan dari Permendikbudristek. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan kita lihat dari persyaratannya untuk teman-teman nanti yang ingin mengikuti PPG dalam jabatan ya, supaya nanti bisa mendapatkan sertifikat pendidik, maka di sini poin-poin ini teman-teman perlu persiapkan ya sejak sekarang. Tentunya nanti supaya kita itu bisa diundang untuk ikut pretest PPG, kemudian kalau lulus kita bisa mendapatkan serdik ya setelah mengikuti proses PPG dalam jabatan. Nah, persyaratannya ini nggak jauh berbeda teman-teman dengan di tahun kemarin, cuman yang membedakan ini adalah pada bagian ini, yaitu yang pertama, berstatus sebagai guru dalam jabatan masih aktif melaksanakan tugas 3 tahun terakhir. Nah, ini adalah persyaratan tambahan ya. Nah, kemudian memiliki kualifikasi akademik yaitu ijazah S1 atau D4, teman-teman. Kemudian punya NUPTK, ini sama dengan tahun kemarin. Jadi untuk bisa ikut PPG dan dapat serdik nanti, teman-teman harus memiliki NUPTK ya, atau nomor undik pendidik dan juga tenaga kependidikan. Kemudian usia paling tinggi adalah 58 tahun. Kemudian ini adalah syarat-syarat ketika nanti teman-teman diterima ya. Mulai dari sehat, kemudian surat sehat, surat bebas nafsa, kemudian SKCK. Nah, ini adalah syarat mutlaknya. Yang poin H yaitu terdaftar pada Dapodik Data Pokok Pendidikan Kemdikbudristek. Oke, demikian, semoga bermanfaat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.